Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan pop-up book saya dengan cerita rakyat yang berjudul Batu Menangis. Cerita ini merupakan cerita rakyat dari Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, hiduplah seorang janda miskin bersama anak perempuannya. Anak dari janda tersebut sangat cantik jelita, namun ia sangat pemalas dan tidak pernah membantu ibunya. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, ia juga sangat manja. Segala permintaannya harus dituruti, tanpa berpikir keadaan mereka yang miskin dan ibu yang harus banting tulang meskipun sering sakit-sakitan. Setiap kali ibunya mengajaknya ke sawah, ia selalu menolak. Suatu hari ia minta dibelikan pakaian baru. Tak sedikit pun terlintas rasa iba pada sang ibu. "Nak, uang kita hanya cukup untuk makan sehari," kata si ibu. "Lain kali saja, kalau ibu sudah punya banyak uang, pasti ku belikan baju baru." "Aku tak peduli," kata si anak dengan kasar. "Pokoknya, besok kita harus pergi ke pasar." Terpaksa, si ibu menuruti keinginan anaknya dan mengeluarkan uang tabungan. Pagi hari, mereka menuju pasar dengan berjalan. Jarak pasar dari rumah mereka sangat jauh. Si anak berjalan di depan dan memakai pakaian terbaiknya. Semua orang yang melihatnya langsung terpesona dan mengagumi kecantikannya. Sedangkan ibunya disuruh berjalan di belakang, membawa keranjang belanjaan, dan berpakaian sederhana layaknya pembantu. Karena letak rumah mereka yang jauh dari masyarakat, kehidupan mereka tidak ada seorang pun yang tahu. Akhirnya, ketika mereka memasuki desa, semua mata tertuju kepada kecantikan putri dari janda tersebut. Banyak pemuda yang menghampirinya dan memandang wajahnya. Namun, penduduk desa pun sangat penasaran siapa perempuan tua yang berjalan di belakangnya. "Hai gadis cantik, siapakah perempuan tua yang berjalan di belakangmu? Apakah dia ibumu?" tanya seorang pemuda. "Tentu saja bukan, ia adalah pembantuku," jawabnya dengan sinis. Kemudian, ibu dan anak gadis itu meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh, mendekat lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu, "Hai manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" Bukan," jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. "Ia adalah budakku." Sepanjang perjalanan, setiap bertemu dengan penduduk desa, mereka selalu bertanya hal yang sama. Namun ia terus menjawab bahwa ibunya adalah pembantunya. Pada awalnya, sang ibu masih bisa menahan diri setiap kali mendengar jawaban dari putri kandungnya sendiri. Namun, mendengar berulang kali dan jawabannya sangat menyakitkan hatinya. Akhirnya, si ibu yang malang itu tidak dapat menahan diri lagi. Tiba-tiba sang ibu berhenti dan duduk di pinggir jalan sambil meneteskan air mata. "Bu, kenapa berhenti? Ayo lanjutkan perjalanan," tanya putrinya heran. Beberapa kali ia bertanya, namun sang ibu sama sekali tidak menjawab. Sang ibu malah mengadahkan kedua tangannya ke atas dan berdoa, "Ya Tuhan,
Ampunilah hamba yang lemah ini. Maafkan hamba yang tidak bisa mendidik putri hamba sendiri, sehingga ia menjadi anak yang durhaka. Hukumlah anak durhaka ini, doa sang ibu. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi batu. Kakinya mulai berubah menjadi batu dan sudah mencapai setengah badan. Gadis itu menangis, memohon ampun kepada ibunya. Ia merasa ketakutan. "Ibu, tolong aku. Apa yang terjadi denganku? Ibu, maafkan aku. Aku akan menjadi anak yang baik, Bu," teriak putrinya ketakutan. Gadis tersebut terus menangis dan memohon, namun semuanya sudah terlambat. Hukuman itu tidak dapat dihindari. Seluruh tubuhnya perlahan berubah menjadi batu. Gadis durhaka itu hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Sebelum kepalanya menjadi batu, sang ibu masih melihat air matanya keluar. Semua orang yang berada di sana menyaksikan peristiwa tersebut. Seluruh tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Sekalipun sudah menjadi batu, namun melihat kedua matanya masih menitikkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, masyarakat menyebutnya dengan batu menangis. Batu menangis tersebut masih ada sampai sekarang. Pesan moral yang kita dapatkan dari cerita tersebut adalah doa ibu adalah kemauan Tuhan. Oleh karena itu, janganlah menyakiti ibumu. Meskipun dalam keadaan susah, kita harus menghormati dan menghargai orang tua yang telah berusaha untuk kita. Kita harus berbakti kepada orang tua dan jangan pernah menyakiti perasaan seorang ibu. Jika itu terjadi, maka ibumu akan mengeluarkan doa yang berakibat buruk padamu. Sayangilah kedua orang tuamu, karena kesuksesan dan kebahagiaanmu akan sangat bergantung dari doa mereka.